Saat para wanita itu pergi, hatinya berdenyut dengan rasa sakit dan sesak yang menyebalkan. Ia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan panas hingga membasuh wajahnya berulang kali di wastafel. Tidak, mereka pasti bicara omong kosong. Nenek jelas mengatakan bahwa Kelvin tidak pernah terlibat hubungan dengan wanita. Setelah meyakinkan diri dengan kesimpulan itu, namun beberapa detik berikutnya ia menggeleng. Ada apa denganku? Persetan ia terlibat dengan wanita manapun. Elisa merapikan make up tipis ke wajahnya, lalu kembali ke kantor. Semua rekan kantornya akan tersenyum lebar melihat dirinya, namun wajah mereka akan mengendur dengan kesal begitu Elisa tidak melihat. Wanita itu tidak memperdulikan, namun tidak dengan effort. Lihatlah, mereka betul munafik dan tersenyum ramah di depanmu karena kamu memiliki status sebagai ibu dari putra prestise, tapi di belakangmu mereka terus mengumpat dengan kesal. Jangan pedulikan mereka, aku sama sekali tidak terpengaruh dengan itu. Lagi pula mereka yang hanya berani berbicara belakang menunjukkan bahwa posisi kita jauh di depannya. Eva menarik nafas dalam. Kamu sangat baik. Jika itu aku, maka aku akan mengadu ke bos Kelvin dan memberi mereka pelajaran. Elisa tertawa melihat asistennya terus mengoceh. Jangan terlalu menunjukkan sikap antipatimu pada mereka. Takutnya kamu akan menjadi sasaran berikutnya. Eva terdiam. Biarkan saja, jawab gadis itu sambil menaikkan dua bahunya. Oh iya, apa kita akan berangkat sekarang menuju ke supplier produk? Elisa mengangguk dan mengambil beberapa dokumen. Kedua orang itu berangkat ke supplier bahan baku untuk produk menggunakan mobil perusahaan. Di kantor prestis, Kelvin sepanjang hari ini memiliki wajah yang menakutkan sampai beberapa sekretaris dan staf merasa tertekan dengan udara yang menakutkan di sekitar bosnya. Beberapa karyawan yang datang membawa laporan bahkan berakhir dengan nasib yang buruk. Laporan mereka akan dibanting ke tanah dan mendapatkan perkataan yang dingin dari Kelvin. Revisi, aku tidak membayar kalian untuk membuat sampah seperti ini. Perkataan dingin Kelvin bahkan menggema hingga keluar ruangan. Saat karyawan itu keluar, wajah mereka menjadi pucat seolah tak teraliri darah lagi. Saf hanya menepuk punggung mereka untuk memberikan motivasi. Bos, apakah ada yang mengganggu Anda hari ini? Katakan padaku, apa alasan wanita menolak lamaran? Pupil Matasa melebar. Jadi ini pasti masih berkaitan dengan lamaran bos pada Nona Elisa kemarin. Batin Sa, pria ini terdiam dalam waktu yang cukup lama. Ia bahkan mulai berkeringat dingin di punggung dan keningnya saat memikirkan jawaban dari pertanyaan bosnya. Karena jika ia salah menjawab, maka nasibnya hanya tergantung pada seutas tali. Bos, bagaimana jika melakukan pendekatan lebih dulu dengan membuat Nona Elisa tersentuh dan meyakini bahwa Anda serius? Saran Sa, Kelvin mengerucutkan bibirnya. Seperti ajak Nona Elisa berkencan seperti pasangan yang lain lebih dulu, menonton bioskop, makan malam romantis, dan memberikan hadiah yang disukainya. Kelvin mengerutkan keningnya. Haruskah aku melakukan hal memalukan seperti itu? Kami bukan lagi sepasang remaja. Ia bahkan telah menikah sebelumnya. Sah terdiam sambil menelan ludahnya. Sebenarnya ia hanya ingin mengatakan bahwa Elisa belum mencintai bosnya. Jadi alih-alih memaksakan lamaran pernikahan, akan lebih baik jika bosnya mengambil hati wanita itu lebih dulu. Hanya saja jika Zah mengatakan secara langsung bahwa wanita itu belum mencintai bosnya, ia mungkin akan mendapatkan masalah. Pesankan aku makan siang untuk 2 porsi dari restoran ternama.
kata Kelvin tiba-tiba. Sah menyeringai. Terima kasih bos, saya memang hanya sarapan dengan roti dan susu pagi tadi, kata Sah dengan senyum lebar. Aku tidak membelikan untukmu, kamu bisa makan sendiri di kantin. Bukankah kamu juga sering makan di sana? Sah terdiam sambil mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Kalau begitu, aku akan memesankannya sekarang. Setelah Sah pergi dari ruangannya untuk melakukan pemesanan, Kelvin mengambil ponselnya untuk menghubungi Elisa, namun pada panggilan awal tidak mendapatkan jawaban. Panggilan itu baru terjawab setelah Kelvin menelponnya 3 kali. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa tidak juga mengangkat panggilan? Cecar Kelvin begitu panggilan terjawab. Aku masih dalam pertemuan dengan supplier bahan baku produk. Ada apa memangnya? Jadi kamu berada di pinggiran kota sekarang. Apakah kamu akan makan siang di luar? Apakah kamu menelponku hanya untuk menanyakan ini? Tanya Elisa kesal. Tentu saja aku akan makan di daerah sini. Baiklah, kalau begitu, jangan sampai telat makan, kata Kelvin menutup panggilan. Elisa menatap ponselnya dengan wajah penuh tanda tanya. Eva memperhatikan itu dan penasaran siapa yang baru saja menelpon dan membuat wajah Elisa tampak aneh. Siapa yang menelpon? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Eva penasaran. Jika seorang pria yang dingin dan arogan tiba-tiba menunjukkan perhatian, menurutmu apakah ia tiba-tiba mengalami sakit mental? Eva tertawa mendengar hal itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin ia telah jatuh cinta padamu, makanya mulai menunjukkan perhatian. Elisa bergidik mendengar hal itu. Omong kosong, dia adalah seorang narsistik yang hanya mencintai dirinya sendiri. Sementara itu, Zah baru saja masuk ke ruangan Kelvin dengan membawa beberapa makanan di tangannya. Ia baru akan membuka mulut ketika bosnya memotongnya lebih dulu. Bawa keluar dan makanlah dengan sekretaris. Aku tidak lagi lapar. Apakah Anda yakin? Tanya Zah dengan ekspresi terkejut. Di dalam hati ia sangat gembira mendapatkan makan siang gratis dari restoran ternama. Haruskah aku mengulangi perkataanku 2 kali? Tanya Kelvin dengan dingin. Terima kasih bos, kata Zah buru-buru keluar sebelum bosnya berubah pikiran. Elisa pergi ke restoran sederhana bersama dengan Eva. Mereka baru saja masuk saat Elisa kembali mendapatkan panggilan telepon. Kenapa dia menelpon lagi? Keluh Elisa, namun saat ia menatap ponselnya, ia terkejut karena kali ini yang menelpon dirinya adalah Sahari. Apakah kamu sibuk? Aku sedang berada di dataran limestone dan berhenti untuk makan siang di salah satu kedai yang ada di sini. Kebetulan sekali, aku berada di tempat yang sama. Kirim lokasimu, aku akan ke sana untuk makan siang juga. Baiklah, Elisa menatap Eva yang sedang membolak-balik buku menu. Kamu tidak keberatan jika ada peserta tambahan di sini, bukan? Tentu saja tidak. Setelah mendapatkan jawaban Eva, Elisa segera mengirim lokasinya pada Sahari. Pria itu datang 15 menit kemudian. Saat ia masuk mata Eva terbelalak lebar, bahkan air liur hampir menetes dari mulutnya. Jika saja ia tidak segera menelannya. Ia segera berbisik ke dekat telinga Elisa. Sangat tampan, apakah ia pacarmu? Tanya Eva. Tidak, kami teman baik. Sangat disayangkan, keluh Eva, namun ia segera teringat bahwa Elisa kini memiliki kemungkinan besar menjadi istri dari bosnya yang juga tampan. Presdir memiliki temperamen yang buruk. Sebaiknya kamu tidak bermain-main dengan pria lain jika tidak siap dengan konsekuensinya, tambah Eva sambil berbisik lagi ke telinga Elisa.
Aku tidak mengganggu makan siang kalian kan? Tanya Sahari melihat wanita yang tengah berbisik pada Elisa. Tentu saja tidak. Kami baru saja memesan makanan dan sedang menunggu makanan datang. Aku sudah memesan makanan yang menjadi favoritmu, jawab Elisa. Terima kasih, aku pikir kamu telah melupakan makanan kesukaanku. 3 tahun kamu sering menumpang makan di rumahku. Tentu saja aku tahu makanan yang menjadi kesukaanmu. Eva melihat bolak-balik antara mereka berdua. Ia terkejut mendengar bahwa pria ini telah menumpang makan pada Elisa selama 3 tahun. Jadi ia pasti pria yang miskin ya. Sayang sekali, padahal ia sangat tampan. Pasti barang branded yang ia kenakan sekarang adalah imitasi. Eva telah sampai pada kesimpulan bahwa bosnya lebih berkualifikasi untuk menjadi pendamping Elisa daripada pria yang hanya memiliki modal wajah tampan di depannya. Setelah mereka selesai makan siang, Elisa dan Eva hendak kembali ke perusahaan menggunakan mobil perusahaan, namun Sahari menahannya. Elisa, bisakah aku mengantarmu? Sudah lama kita tidak mengobrol sejak aku kembali. Elisa menatap Eva. Apakah tidak masalah jika kamu kembali sendiri? Tidak, jawab Eva ragu-ragu. Ia ingin menolak namun tidak memiliki keberanian karena sepertinya Elisa memang dekat dengan pria ini, jadi ia pasti akan baik-baik saja. Pasti sudah sore saat kamu sampai di perusahaan. Lebih baik kamu langsung pulang saja ke rumah, saran Elisa. Baiklah, kurasa itu lebih baik. Lagi pula hari ini tidak ada yang bisa kulakukan di kantor. Elisa masuk ke mobil Sahari begitu Eva diantar sopir perusahaan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Kamu tinggal di mana sekarang? Aku akan mengantarmu ke sana, kata Sahari begitu menyalakan mobil. Elisa tertegun. Ia ragu-ragu untuk mengatakan di mana sekarang ia tinggal. Di rumah Kelvin, tanya Sahari begitu melihat wajah Elisa yang tampak bertentangan. Dia sebenarnya sudah bisa menebak ini terjadi, apalagi sejak Kelvin membual tentang mereka yang tidur bersama dengan Efrain. Tidak apa-apa, aku yakin kamu bisa menjaga diri dengan baik. Apa yang terjadi denganmu dan Kelvin 4 tahun lalu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kamu tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Elisa tersenyum dengan kaku mendengar hal itu. Mana mungkin ia berani mengatakan bahwa banyak hal yang hanya dilakukan sepasang kekasih seperti berciuman yang sudah dilakukan dengan Kelvin. Elisa, kuharap kamu memberikanku kesempatan lebih dulu. Kamu pernah berjanji padaku tentang itu. Jika kamu ingin memulai hubungan, maka kamu akan memberikan kesempatan padaku lebih dulu. Elisa menelan ludahnya. Ajakan Kelvin menikah dan hutang janji pada Sahari membuat ia merasa pusing. Aku seorang ibu sekarang, jadi Efrain akan menjadi pertimbangan terbesar ketika aku membuat keputusan untuk menentukan sebuah hubungan. Sahari merasa seperti ia telah ditolak secara halus. Tentu saja ia tahu bahwa sejak Efrain menemukan ayah kandungnya, maka anak itu pasti akan memilih agar ia memiliki keluarga yang utuh dan lengkap.